kita sekarang ada di daerah Candi Tegowangi. Jadi wisata Ayu kali ini jalan-jalan untuk melihat cagar budaya Candi Tegowangi yang ada di Kecamatan Pelemahan. Jadi tepatnya ini adalah Desa Tegowangi. Ya, kita sudah sampai. Nah, ini dia Candi Tegowangi. Sangat asri sekali di sini. Bisa kita lihat bersih, rindang, pohon-pohonnya tinggi. Karena di area sini kita bisa lihat sekelilingnya di sini ada peternakan lebah madu. Jangan lupa kalau datang kita harus isi buku tamu dulu untuk pencatatan supaya diketahui wisatawan yang datang ke sini berapa, yang dari luar, yang dari lokal maupun dari luar daerah. Beberapa pengunjung juga datang ke sini untuk melihat bagaimana keindahan candi peninggalan zaman Majapahit ini. Di candi ini berbentuk sujud sangkar. Kalau kita lihat ukurannya itu sekitar 11 meter kali 11 meter. Ini tingginya sekitar 4,5 meter. Karena mungkin ini banyak yang sudah sudah hilang karena termakan usia. Jadi kita lihat sini larangannya, cagar budaya harus kita lestarikan, tidak boleh dirusak, tidak boleh dibelikan, tidak boleh dibawa kemanapun, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh berbuat onar di sini, dan tidak boleh dikotori. Kita harus menghormati cagar budaya ini untuk pelestariannya, sehingga anak cucu kita bisa tahu. Nah, di sini bisa kita lihat batu-batuan ini sebenarnya adalah bagian dari Candi Tegowangi. Cuman karena sudah tidak memungkinkan untuk dipasang kembali, sehingga oleh pihak yang terkait diletakkan di sekitar area candi. Jadi candi ini menurut kitab Pararaton di kitab Negara Kertagama adalah tempat untuk pendermaan Bre Matahun atau Raja Matahun. Dia wafat di tahun 1388 Masehi. Jadi seperti raja-raja zaman dulu, setelah 12 tahun kematian raja, dibuatkan tempat khusus untuk tempat pendermaan. Jadi candi ini dibangun 12 tahun kemudian, persis di tahun 1400 Masehi di masa Majapahit. Jadi 12 tahun setelah raja meninggal, dengan upacara serada dibuatkanlah candi ini untuk menghormati sang raja. Nah, bisa kita lihat ini masih sisa-sisa relief batuan-batuan membentuk candi itu. Jadi ada yang ukurannya besar, kecil, benar-benar bagus kalau kita pikirkan, tidak masuk akal, tapi buktinya orang zaman dulu sudah bisa membuat seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ada arca. Nah, kemudian di sini banyak panel di sini menceritakan tentang cerita seorang petari atau putri. Jadi kita bisa lihat ya, di situ bagian-bagiannya ada tonjolan-tonjolan berukir yang melingkari candi. Kemudian di bagian tengah candi, kita bisa lihat ada cerita Sugamala, itu adalah epos di Mahabharata. Di situ ada 14 panel, 3 panel di sisi utara, 8 panel di sisi barat, 3 panel di sisi selatan. Jadi ceritanya ini tentang negari Duga yang diruat oleh Raden Sahadewa. Raden Sahadewa ini, atau kita biasa dengar ceritanya itu, adalah musuh dari Pandawa. Jadi Dewi Duga yang jelek dan jahat itu diruat oleh Raden Sahadewa sehingga dia menjadi baik, menjadi cantik,
dan berubah namanya dari Betari Duga menjadi Betari Uma. Kemudian dia diangkat ke Kahyangan lagi, kembali ke Kahyangan. Dan di situ kita bisa lihat bagaimana detailnya bentuk-bentuk ceritanya itu. Bisa kita lihat orangnya, kemudian pohonnya, ukiran-ukiran daunnya sangat detail sekali, padahal ini dari abad ke-14 sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Ukiran-ukirannya bisa kita lihat di batuan-batuan andesit bentuk lipat-lipat seperti ini masih sangat jelas sekali, masih bisa kita lihat kalau kita datang langsung ke sini. Jelas banget terlihat bagaimana bentuknya, bagaimana keindahannya, bagaimana alur ceritanya bisa kita nikmati dari awal sampai akhir, karena relief ini masih lengkap. Yang rusak adalah bangunan bagian atas dan arca-arca yang besar. Kalau ukirannya, reliefnya masih sangat jelas, masih bisa kita nikmati semuanya. Di sini juga diceritakan ada cerita yang dipasang di dinding di awal kita masuk tadi. Jadi menceritakan tentang bagaimana proses pembuatan Dewi Uma dari Batara Duga yang dilakukan oleh Raden Sadewa. Ini adalah area wisata arkeologi yang sangat terawat. Tidak ada sampah di sini, jadi sangat bersih sekali. Oleh penduduk sekitar sangat dijaga kelestariannya. Itu sangat nyaman berkunjung ke sini. Apalagi kalau pagi hari atau sore hari, kita bisa menikmati suasana pedesaan. Nah, demikianlah jalan-jalan kita kali ini dari Candi Tegowangi yang ada di Kecamatan Rumahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi candi-candi yang lain di daerah sini. Sampai ketemu lagi dengan wisata Ayu.